Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Literasi Digital dalam Pembelajaran Multikultural. Hadirin yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang literasi digital, seringkali pemahamannya hanya terbatas pada kemampuan menggunakan perangkat teknologi. Padahal literasi digital memiliki makna yang lebih luas. Literasi digital mencakup kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, berkomunikasi, serta berinteraksi di ruang digital yang penuh dengan keberagaman budaya. Dalam konteks ini, peran guru, khususnya guru pendidikan agama Islam, menjadi sangat penting seperti view navigator, yaitu pembimbing nilai yang membantu siswa bersikap bijak, sopan, dan bertanggung jawab di dunia digital. Mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Ada 3 alasan utama mengapa literasi digital perlu diintegrasikan dalam pembelajaran multikultural. Yang pertama, keragaman budaya yang semakin kompleks. Peserta didik hidup dalam lingkungan sosial yang sangat heterogen. Melalui internet, mereka berinteraksi dengan beragam budaya, bahasa, dan nilai yang berbeda. Oleh karena itu, literasi digital membantu siswa memahami perbedaan tersebut dengan lebih terbuka. Lalu yang kedua, informasi di media digital tidak lagi netral. Di ruang digital, informasi bercampur antara fakta, opini, bias, bahkan ujaran kebencian. Siswa membutuhkan kemampuan untuk menyaring dan mengevaluasi informasi secara kritis. Lalu yang ketiga, pembentukan karakter multikultural. Literasi digital memiliki peran besar dalam membentuk karakter siswa, seperti toleransi, empati, dan kemampuan mengelola konflik budaya. Penelitian menunjukkan bahwa literasi digital memperkuat kohesi sosial di sekolah. Lalu yang ketiga, dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, akses informasi. Siswa harus mampu mencari sumber informasi yang relevan, akurat, dan perspektif global. Lalu yang kedua, evaluasi kritis. Peserta didik harus dilatih untuk mengenal bias, hoaks, stereotip, serta narasi negatif yang sering muncul dalam media digital. Lalu yang ketiga, siswa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen konten digital. Konten yang dibuat harus etis, edukatif, dan mencerminkan nilai moderasi. Selanjutnya yang keempat, interaksi lintas budaya. Teknologi memungkinkan siswa berkolaborasi dengan teman dan berbagai budaya melalui forum online, video conference, dan proyek daring. Hal ini menumbuhkan empati dan kecakapan sosial global. Keempat, integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan guru. A. Pembelajaran aktif berbasis teknologi. Contohnya project-based learning dengan tema budaya, analisis video atau artikel, diskusi online multibudaya, presentasi digital lintas kelompok. Pendekatan ini menguatkan kemampuan berpikir kritis dan keterbukaan terhadap perbedaan. Lalu yang B. Penguatan kompetensi digital guru. Guru perlu mengikuti pelatihan mengenal e-learning, pembuatan media digital, etika digital, manajemen kelas virtual, serta penggunaan multimedia multikultural. C. Inovasi media e-learning. Berbagai platform digital seperti LMS, video interaktif, atau game edukasi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai multikultural. D. Pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nilai yang dikembangkan meliputi toleransi, empati, moderasi, anti-diskriminasi, dan kecerdasan sosial digital. 5. Peran guru dan institusi pendidikan. 1. Guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru berperan dalam memilih materi digital yang inklusif, memediasi diskusi lintas budaya, mengarahkan siswa menghadapi misi informasi, serta menciptakan ruang digital yang aman bagi semua. 2. Sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Sekolah harus menyediakan infrastruktur digital, kebijakan anti-bullying, kurikulum integratif, dan kolaborasi antara budaya dalam kegiatan pembelajaran.
6. Tantangan utama. Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan antara lain ketimpangan akses digital, rendahnya kompetensi digital guru, bias budaya dalam konten digital, kompetensi konflik akibat ujaran kebencian, kurangnya kurikulum yang mengintegrasi literasi digital dan multikultural. 7. Rekomendasi implementatif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mengembangkan kurikulum multikultural berbasis digital. Yang kedua, mengadakan pelatihan literasi digital bagi guru. Yang ketiga, mendorong kampanye moderasi digital dan anti-hoax. Yang keempat, melaksanakan proyek lintas budaya secara online. Yang terakhir, memperkuat infrastruktur digital yang merata. Baik, yang terakhir adalah penutup. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan, tetapi peradaban. Dan pendidikan multikultural bukan sekadar wawasan, tetapi masa depan bangsa. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berakhlak sosial, dan berwawasan global. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.